yang keempat ini kita sudah masuk ke bab sholat. Nah saya urai sebentar mundur bahwasanya kita sudah belajar terkait dengan materi iman dan sabar. Iman dan sabar itu adalah menjadi syarat dari pertolongan Allah, yaitu di surat Al-Baqarah 153. Itu kita buka coba di surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka ketika kita mempunyai sebuah masalah atau kita mempunyai banyak masalah, itu kira-kira cepat mana kita minta tolongnya? Minta tolong kepada Allah atau selain Allah? Kenapa demikian? Karena ketika Allah nolong pasti selesai. Itu kan pelajaran kemarin di surat 3 ayat 160. Pelajaran kemarin surat Al-Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Maka pertolongan Allah itu kira-kira mutlak atau tidak? Sebesar apapun masalah kita, kalau Allah nolong pasti selesai atau tidak? Ayat selanjutnya ini. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Kira-kira ada nggak? Nah, selama ini kita itu kalau punya masalah yang dicari itu minta tolong pertama kali, sikap kita itu langsung nyari pertolongannya Allah atau nyari teman untuk minta tolong. Nah, kira-kira bisa nggak menyelesaikan nanti ujungnya? Nah, itu kenapa kita mengingatkan. Maka bagaimana ya sekarang pola berpikir kita kalau hanya Allah yang bisa nolong, gitu? Maka bagaimana ya caranya agar Allah bisa nolong kita, gitu saja tadi. Maka tadi kita kembalikan di surat Al-Baqarah 153 dari 6.666 ayat, hanya ada satu ayat yang menyatakan bahwa Allah akan nolong. Nah, itu di surat Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu kira-kira orang khusus yang beriman atau tidak? Beriman itu apa berarti? Percaya. Kalau nggak percaya kira-kira nanti ujungnya ditolong nggak? Maka hati-hati. Ketika kita bilang masa sih utang kok disuruh sabar dan sholat, berarti dia percaya tidak? Nah, hati-hati. Maka saya harus cegah di awal. Lalu ciri orang yang kira-kira beriman itu kemarin apa? Yakin. Ya kan? Yakin. Ciri-ciri orang beriman apa itu? Kemarin ada yang nyatet nggak? Ingat, pokoknya kalau ingat pohon cabai, nah itu ciri orang beriman. Kalau misalnya kita mau makan, ini ilmu cabai. Kalau misalnya kita mau makan cabai itu rasanya apa? Pedas. Berarti rasa pedas itu harusnya pas saat kita makan atau sebelum makan? Pas saat makan. Nah, misal kalau saya mau makan cabai minggu depan saya mau makan cabai Selasa depan.
hari ini, hari Selasa tanggal 20 itu saya terasa pedas. Kira-kira itu wajar atau tidak wajar? Kenapa tidak wajar? Karena belum makan cabai, ya kan? Makan cabainya minggu depan. Tapi kalau misalnya saya makan cabainya minggu kemarin, lalu hari ini saya kepedesan, kira-kira wajar atau tidak? Tidak wajar, ya kan? Jadi kalau orang yang wajar itu harusnya pas saat makan cabai kepedesan atau tidak? Pas makan cabai. Bapak Ibu, kira-kira kalau misalnya bulan depan ada tagihan yang kira-kira besar jatuh tempo, kira-kira hari ini itu sudah pusing atau tenang-tenang saja? Nah, ini harus ngaku ini pusing. Berarti sama enggak? Minggu depan ya toh, mau makan cabai sekarang sudah kepedesan. Harusnya sama tenang-tenang enggak? Tenang, wong belum makan kok. Wong minggu depan tagihannya kok, bulan depan kok. Ya toh? Nah, orang yang beriman itu yaitu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Di surat 10 ayat 62-63. Itulah ciri orang yang beriman. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman kira-kira boleh enggak kalau bersedih hati maupun takut? Tidak. Ya toh? Takut itu terkait dengan kejadian yang belum terjadi atau sudah terjadi? Belum, atau masa depan, ya toh? Bulan depan mau ada tagihan. Hari ini belum kok, belum makan cabai, ya tenang-tenang saja. Orang beriman kan begitu kan? Nah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bersedih hati itu kaitan dengan kejadian masa lalu atau masa depan? Masa lalu, gara-gara kamu saya nikah sekarang jadi sengsara. Nikahnya kapan? Oh, sudah dulu. Ya toh, nyalah-nyalahkan, gara-gara kamu hutang kita jadi banyak, itu. Orang beriman apa? Ya tetap tenang. Wong sudah terjadi. Maka yang buat pegangan kita itu yaitu ilmu cabai saja, ya toh. Wong makannya sudah dulu kok sekarang kepedesan, ayo lucu, ya toh. Kira-kira Bapak Ibu mau pingin jadi orang wajar atau tidak wajar nih? Anak pingin jadi orang wajar harusnya tenang-tenang saja atau khawatir dan lain-lain? Ya sudah, harus sampai situ ya. Kira-kira sudah ada yang mempraktekkan sampai itu belum? Kajian kemarin 3 hari. Nah, berarti hidup harusnya itu senang-senang saja, tenang-tenang saja atau pusing? Ya sudah. Besok minggu depan ada tagihan, kira-kira hari ini tenang-tenang saja atau pusing? Ya sudah. Selesai kan? Allah itu indah kan? Indah. Yang membuat tidak indah itu kita sendiri masalahnya. Nah, ini saya ingatkan terkait dengan iman. Kalau tidak saya ingatkan seperti itu, nanti kita terjebak. Tiap hari kita itu khawatir saja, sedih saja. Ditambah hari sama sedih, khawatir. Lalu mau kapan bahagia? Kalau kayak gitu, ditambah umur kira-kira hidupnya kita itu semakin bahagia atau sama saja? Kalau ditambah umur, kalau misalnya tiap hari kita itu masih khawatir, masih sedih gitu, ditambah umur tetap seperti itu lagi nggak? Misal di reinkarnasi itu hidup lagi, lalu ilmunya masih dipakai kayak gitu terus, ya tetap ketemu bahagia nggak jadinya? Ya tidak. Ya tak. Maka kita harus berubah. Kalau saya tanya Bapak Ibu itu pengen bahagia atau tidak?
Ya sudah, pengen bahagia kan kalau berarti harus mau berubah kan? Kalau tidak berubah, ilmunya dipakai terus ya tiap hari ya kayak gitu terus. Bangun tidur deg-degan, aduh, iki tanggalnya entah tua kok nom to Pak iki Pak. Nah, kan gitu toh. Bulan Agustus ngono, mengko Agustus September awal bulan ya deg-degan meneh. Kalau kayak gitu yuk kapan ketemu bahagia ini? Padahal kalau orang beriman tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ingat ilmu cabai, gitu saja. Saat ditagih, kowe pas pedesan ki wajar, deg-degan pas ditagih kayak wis ora apa-apa wajar, kan gitu tuh. Kamu belum kok. Nah, kalau Allah nolong, jadi itu selesai tuh. Nah, ini saya ceritakan sedikit saja. Ada jamaah dari Wonosobo. Saya dapat cerita baru tadi. Jamaah kita baru ikut kajian sekali di rumah di Wonosobo. Beliau ini tukang pijat. Hutangnya itu 60 juta. Pusingnya minta ampun. Akhirnya curhat ke kita gitu lewat sahabat saya Ustadz Nugi. Beliau pas ngisi kajian curhat, lalu diajarkan sama seperti ini terkait dengan iman. Kalau Allah nolong, kira-kira pasti selesai atau tidak? Pasti. Gitu beliau bilang gitu. Maka yang dia lakukan adalah cuman mantep wae wis lah. Aku nggak ada urusannya apapun. Kalau Allah nolong, no. Padahal dia tukang pijat. Dia ngitung-ngitung, nggak masuk akal saya nyelesaikan 50 juta itu. Apa yang terjadi dia? Belum seminggu diundang orang disuruh mijet. Qadarullah yang memperjalankan Allah ini. Orang Chinese yang minta pijet, dipijeti, gitu. Ternyata dianggap servisnya memuaskan. Ini terjadi itu. Kok penak banget, cocok. Lalu dalam saat pas mijet itu ngobrol kan biasa ngobrol sampai dia itu ngobrol terkait dengan keluarganya dan dia punya hutang. Selesai pijet nggak ada 2 jam. Apa yang terjadi Cina itu ngomongnya? Wis gini aja, kamu nggak usah mikir. Tak kasih 27.500.000, yang sisanya kamu bekerja di tempatku. Tugasmu mijet. Loh, mau pakai logika mana menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu? Kalau Allah nolong selesai. Padahal dia cuman hanya saya yakin kalau Allah nolong selesai. Ingat nggak ada hadis Rasulullah kalau kita berjalan Allah berlari? Iya kan? Nah itu gunakan pertolongan Allah itu secepat mau kita apa? Kita diberi kebebasan tuh dalam hidup. Boleh tidak nyembawa juga boleh tuh? Boleh. Mau khawatir terus ya boleh tuh? Boleh. Sama Allah boleh. Cuma nanti ketika meninggal dimintai pertanggungjawaban gitu saja tuh. Nah, karena sudah dibebaskan kok. Itu. Maka ayolah kita berubah. Yakin sama Allah, selesai. Ini bukti nyata. Bukti nyata itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu pengen cepat diselesaikan enggak masalahnya? Berarti apa harusnya? Yakin, sudah selesai. Itu pelajaran pertama. Hai orang-orang yang beriman, berarti percaya. Sudah ada? Yakin sama. Berarti yakinnya terhadap apa? Janji Allah. Janji-janji Allah. Oh Allah, kalau kamu pengen ditolong maka sabar dan sholat. Itu kan janji Allah. Tinggal kita memenuhi saja kan? Kalau terpenuhi kira-kira langsung ditolong nggak? Tolong. Allah itu tidak pernah sama sekali belinjani. Yang belinjani itu manusia.
Nek Allah tidak pernah menepati janji. Gitu. Gitu nggih. Maka ketika Allah itu berfirman, "Hai orang-orang yang beriman," yang dipanggil adalah orang-orang yang yakin dengan Allah. Mintalah pertolongan kepadaku. Nah, itu kan sudah menawari toh. Kalau nawari itu kira-kira kalau kita penuhi langsung diberi nggak? Nih contoh, misalnya Mas Arif nawari saya kan rumahnya Paraan, bilang gini, Mas Nopi, pokoknya kalau lewat depan rumah saya mampir tak buatkan minum. Itu kan janji dah itu. Lalu saya lewat, oh kok lewat Mas Arif, saya masuk ke Mas Arif gitu. Kira-kira Mas Arif langsung memenuhi janjinya nggak? Kenapa? Karena sudah janji. Gitu kan? Nah, itulah janji Allah. Mintalah pertolongan kepadaku. Itu janji Allah kan? Dengan sabar dan sholat. Maka yang harus kita laksanakan apa? Sabar dan sholat. Yakin dengan janjinya, ya kan? Lalu penuhi sabar dan sholat. Pasti ditolong Allah. Nah, pelajaran kemarin iman. Sekarang masuk ke pelajaran kemarin sabar. Sabar itu apa? Menerima, ya toh? Kira-kira ini saya kira-kira ciri orang yang sabar itu apa? Tenang. Tidak sedih ya. Tolok ukurnya apa coba? Kira-kira orang yang sudah masuk sabar. Menerima kejadian yang kurang baik. Menerima kejadian yang tidak baik, betul. Ada tambahan dikit. Kalau misalnya menerimanya itu bukan karena Allah, itu kira-kira jadi pahala atau tidak? Tidak. Berarti kira-kira kita rugi nggak kalau tidak dapat pahala? Nah, mending berarti harus karena Allah atau tidak? Nah, maka tolok ukur orang sabar itu yaitu ketika kita bisa melihat menghormati Allah, menerimanya itu karena melihat atau menghormati Allah, maka mudah sabar. Kenapa saya mau berbicara seperti itu? Begini, kira-kira kalau misalnya ini Mas Arif saya kasih ini saja, ini mohon maaf Pak. Arem-arem. Ini arem-arem. Ini misalnya saya kasih, ini misalnya Mas Arif saya kasih arem-arem. Sebenarnya yang mau saya kasih itu bungkusnya arem-arem atau isinya? Isinya tuh? Kan bukan bungkusnya tuh? Nah, berarti yang dilihat Mas Arif itu harusnya isinya, manfaatnya atau bungkusnya? Isinya tuh? Kan saya bukan memberi bungkusnya. Niat saya memberikan isinya. Benar nggak? Nah, atau bungkus permen sama saja ya. Kan yang mau saya kasih permennya tuh, bukan bungkusnya tuh. Nah, berarti harusnya agar mudah nerima, yang dilihat itu bungkusnya atau isinya? Bungkusnya. Yang dilihat biar bisa menerima. Karena bungkus bisa macam-macam tuh. Ada yang menarik, tidak menarik tuh. Berarti kalau bisa melihat isinya, kira-kira mudah nerima nggak? Misal begini, Mas Arif butuh uang, ya toh, 1 juta. Saya kasih uang 1 juta, tapi bungkusnya yang nggak bagus, tapi isinya 1 juta. Kira-kira kalau bungkusnya itu tidak menarik misalnya, kalau dilihat bungkusnya, kira-kira langsung diterima atau kira-kira bisa ditolak? Nah, bisa jadi ditolak tuh? Karena apa? Fokus kita lihat bungkusnya, benar nggak? Tapi kalau lihat isinya langsung diterima nggak? Nah, kira-kira manfaat sabar itu apa?
kemarin. Nah, ini penting. Manfaat sabar itu yaitu satu di surat Al-Baqarah 153 ayat terakhir, innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa yang dinamakan beserta itu? Kalau misalnya saya itu beserta rombongan Pak Bupati, kira-kira tuh, pergi ke Jakarta, saya beserta. Berarti beserta itu dalam satu rangkaian mobil, rombongan itu atau tidak? Berarti kan di dalamnya tuh termasuk tuh. Kalau Pak Bupati makan, kira-kira saya juga makan enggak? Kalau misalnya jalannya macet, kira-kira itu dilancarkan enggak nih Bupati itu? Karena ada PCR. Saya ikut macet enggak? Enggak. Beserta itu seperti itu. Kalau misalnya Allah beserta kita, kira-kira kalau ada orang yang berniat tidak baik dengan kita, Allah diam saja atau langsung nolong? Kalau misalnya ada orang nagih, kalau kita beserta Allah, kira-kira Allah diam saja atau langsung menyelesaikan? Itulah yang namanya beserta. Manfaat pertama. Nah, kalau kita beserta Allah, kira-kira semua masalah pasti selesai enggak? Mau enggak? Apa harusnya? Tidak usah khawatir. Harusnya sabar. Ya kan? Nah, berarti yang dimaksud Allah itu ketika ada memberikan Mas Arif misalnya, ya kan? Sabar itu terkait dengan kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak itu contohnya apa? Ditagih, ya kan? Ditagih debt kolektor, misalnya kan gitu toh? Berarti kalau yang ditagih itu yang dilihat itu sebenarnya debt kolektornya itu bungkusnya atau maksud Allah itu mau pingin ngajari kita sabar. Berarti kalau kita itu bisa nerima karena ada manfaatnya, Allah itu mau menolong kita, beserta kita, harusnya diterima atau ditolak? Selama ini. Kenapa? Karena kita itu melihat bungkusnya, karena tidak tahu manfaatnya. Nek lihat manfaatnya yang di dalamnya, mau nggak? Kalau mau ditolong Allah. Ini pertama itu. Yang kedua, di surat 39 agar jelas saja. 39 ayat 10. Yang kemarin kita itu loh. Di surat Az-Zumar ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya itu berapa? Satu-satunya, tidak ada lainnya. Orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Saya tanya, misalnya apa yang dinamakan tanpa batas itu harus saya jelaskan. Kalau enggak nanti enggak ngerti ini. Misalnya 1 juta dengan tanpa batas, besar mana? Misalnya 1 triliun dengan tanpa batas, besar mana? Saya punya dosa sebesar gunung dengan pahala tanpa batas, banyakan mana? Kira-kira pasti surga atau tidak? Mau nggak? Syaratnya sabar. Berarti kalau misalnya ada orang nagih itu yang dilihat itu orangnya atau manfaatnya? Berarti kalau mau manfaatnya langsung mau diterima atau ditolak? Ya itu. Maka orang sabar itu yaitu mampu menghormati izin Allah. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi di diri kita itu
pasti seizin Allah. Maka izin Allah itu kira-kira baik atau tidak? Kalau baik harusnya diterima atau ditolak? Ya sudah. Tahu manfaatnya, lalu kita juga tahu siapa yang memberi. Maka hormatilah Allah. Saya pakai analogi yang sederhana saja. Kita ini kan belajar tuh, sama-sama belajar tuh, agar mudah saja. Misal ini punyanya siapa ini? Punya Pak Arif tuh ini? Kan misalnya punyanya Pak Arif misalnya. Lalu kalau misalnya ada orang masuk ke sini lalu mau memindah meja kursi, yang wajar itu harusnya minta izin dulu atau langsung dipindah? Nah, kalau minta izin dulu, kalau sudah diizinkan, kira-kira baru boleh dipindah enggak? Ya kan? Nah, itulah yang namanya izin. Kalau misalnya tidak minta izin lalu tahu-tahu ini dipindah, kira-kira orang itu wajar atau kurang ajar? Kurang ajar. Kenapa? Karena tidak menghormati pemiliknya, ya kan? Benar? Betul begitu? Nah, berarti kira-kira misalnya dunia dan seisinya termasuk alam semesta itu miliknya siapa? Yakin itu? Percaya? Oke. Kalau semuanya adalah pemiliknya Allah, kira-kira seisinya itu juga termasuk pemiliknya itu Allah tidak? Apapun yang ada di muka bumi ini maupun di dalamnya, termasuk di alam semesta, itu adalah miliknya. Maka apapun yang akan terjadi itu harus melalui izin Allah atau tidak? Kan tadi tuh harus melalui izin Allah tuh. Maka kalau Allah mengizinkan, akan terjadi tidak? Nih, pernah dengar nggak kalau misalnya besok kiamat itu mataharinya akan dari barat, ya kan? Itu karena sudah diizinkan tidak? Kalau tidak diizinkan, kira-kira terjadi nggak? Nah, At-Takabur surat 64 ayat 11 harus saya tekankan ke sana. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Maka apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, itu harus melalui izin Allah dulu. Sampai di sini paham? Surat At-Takabur 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. Surat At-Takabur. Jadi apapun yang terjadi itu harus melalui izin Allah. Maka yang terjadi di diri kita, si fulan dapat hutang, si fulan B punya masalah keluarga, fulan C punya masalah lain-lainnya, anaknya sakit dan lain-lain. Itu berarti sudah diizinkan Allah atau belum? Kalau sudah diizinkan Allah, kita ini pemilik atau kita itu hanya sebatas apa? Sebatas anu saja apa? Bukan pemilik itu jadi apa itu? Hah? Pemakai. Oh ya, dianu aja. Diamanah itu apa berarti? Nek diamanah itu apa? Hah? Titipan kan gitu kan? Berarti kan titipan toh kita ini toh. Suatu-waktu kan kita juga bisa diambil toh. Nah, berarti begini. Kalau yang terjadi si fulan A itu dapat hutang, fulan B rumah tangga, fulan C masalahnya anak, kira-kira sudah diizinkan Allah belum? Kenapa sudah? Nah, karena sudah terjadi, ya toh? Berarti kan sudah diizinkan toh? Nah, tinggal bagaimana kita belajar menghormati izinnya Allah.
Kira-kira bisa nggak nolak? Bisa nolak nggak? Mau nolak bagaimana wong sudah terjadi? Benar nggak? Nolak itu contohnya bagaimana? Kalau diberi cara nolak itu, menghindari, bisa nggak dihindari masalah itu? Nggak bisa, wong sudah terjadi kok. Misalnya yang sakit, sudah sakit kok, mau dihindari gimana? Emang sakitnya iso diindo? Nggak bisa lah. Sudah terjadi. Benar kan? Berarti kalau sudah terjadi, sudah diizinkan Allah, tinggal kita belajar bagaimana bisa menerima saja. Selama ini kira-kira Bapak Ibu itu belajar menolak atau belajar menerima? Ayo, ada nggak yang dapat masalah itu sudah langsung tenang terima saja, atau malah biasanya marah-marah, pusing? Pusing itu karena apa? Mau nolak tuh? Bener nggak? Nyalahin yang nyalahin istrinya atau nyalahin suaminya, itu kan pengen nolak. Bisa nggak nolak padahal? Nggak bisa nolak. Sudah nggak bisa nolak kok. Tinggal belajar nerima saja tuh. Lebih mudah mana? Belajar nerima atau belajar nolak? Ya sudah, terima saja. Berarti sabar itu harusnya mudah atau sulit? Mudah. Lebih sulit kalau belajar tidak sabar, itu sulit. Wong sudah terjadi kok mau ditolak. Mau sampai kapan? Kan begitu kan? Nah, maka orang sabar itu mampu menghormati izinnya Allah. Selama kita bisa menghormati bahwa ini sudah pemberian Allah, ya sudah saya terima ya Allah. Toh ya sudah terjadi. Kan sudah diberi tuh? Sudah diterima tuh? Benar nggak? Barang ini kan sudah diterima tuh? Nah, kalau sudah diterima, itu berarti harusnya yang wajar itu bagaimana? Ya terima kasih. Sudah belum sama Allah? Atau astagfirullahaladzim? Apa waduh? Apa langsung nangis? Biasanya wong barangnya sudah diterima kok. Berarti tinggal kita belajar saja. Matur nuwun. Ya toh? Alhamdulillah. Kenapa? Karena orang yang sudah bisa berterima kasih itu adalah salah satu cara menghormati siapa yang memberi. Nek misalnya Mas Arif saya kasih, lalu sudah diterima diam saja, itu menghormati saya enggak? Nah ya sudah. Kurang ajar tuh? Oh ya sudah. Nah begitu tuh. Berarti kalau orang sabar itu kan tinggal sekarang ya sudah saya terima, alhamdulillah, kan gitu tuh. Hormati izin Allah. Nah itu pasti bisa disabar. Sampai di sini ada pertanyaan? Ji. Tapi akibatnya kan membuat kita tidak nyaman. Ji, betul. Memang semuanya bertingkat-tingkat. Ya toh? Pertama namanya obat itu kira-kira kalau pertama kali minum itu terasa tersiksa enggak? Iya. Pahit ya toh? Banyak obatnya. Tapi kalau tahu diminum, besok kok rada anak badannya lebih enak, diminum lagi gitu, kira-kira tambah hari jadi nyaman enggak? Nah, maka belajar itu memang butuh proses, betul Pak, butuh proses. Tapi lama kelamaan enak. Kira-kira kalau Allah itu memerintahkan itu terhadap manusia, itu kira-kira pasti manusia itu bisa menjalankan atau tidak? Ya bisa, kalau diperintahkan kan sudah diukur, betul kan? Nah sesuai kemampuannya. Begitu. Jadi memang terasa tidak enak. Misalnya saya dimarahin istri, misal gitu, bangun tidur gitu, istrinya langsung marah-marah. Oh, gara-gara kamu itu kok handuk kok nggak ditaruh di tempat toh? Nah, gitu misalnya. Kan biasa toh ini rumah tangga. Masalah handuk, masalah
sabun kadang naruhnya nggak pas gitu tuh. Nah, istri gitu, oh ya sudah. Walaupun kita itu pertama kali nerimanya karo geget ya wis lah rapopo. Ya tak tompo ya rapopo. Belajar wajar, gitu. Wingi bales 5 kecap, 5 perkataan, oh ngesuk tak kurangi lah. Istri marah, tadinya kita bales pakai berapa kali perkataan, oh besok tak kurangi karena pengen belajar sabar, kan gitu kan? Selama kita itu pengen belajar sabar dan kita tahu manfaatnya, maka lakukan. Manfaatnya ada 2 ya tadi. Orang sabar itu adalah innallaha ma'asobirin. Surat Al-Baqarah 153. Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu janji Allah. Maka ketika kita terpenuhi sabarnya, Allah beserta. Kalau Allah beserta kita, selesai masalahnya. Saya sudah membuktikan. Bukan karena saya itu cuma hanya ngomong saja tapi tidak pernah membuktikan. Saya sudah membuktikan. Maka saya menyampaikan ini karena saya sudah membuktikan. Yang kedua yaitu di surat 39 ayat 10, surat Az-Zumar, itu hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Satu-satunya. Tidak ada amalan lain di dalam Al-Quran itu, yang di Al-Quran itu disampaikan, kecuali sabar yang diberi pahala tanpa batas. Mau nggak? Kira-kira sudah percaya diri nggak tuh Bapak Ibu itu kalau misalnya diambil sama Allah, dimatikan Allah itu pahalanya sudah banyak, itu sudah percaya diri belum? Ayo belum kok. Ayo kan harus dikejar tuh. Tambah umur tuh kira-kira mendekati mati atau menjauhi mati tuh? Ayo sudah mendekati mati kan berarti harus dipercepat tuh ini. Pakai amalan apa yang dipercepat? Sudah pakai sabar. Ya toh? Apapun kejadiannya itu yang tidak enak itu belajarlah dimanfaatkan. Ini pakai analogi sederhana. Pakai analogi namanya misal begini. Misal ini kan rumahnya Pak Arif ini, ada pagernya tuh itu di depan. Misal pagi-pagi bangun tidur, tahu-tahu ada, maaf banget, ini saya harus ngomong. Misalnya kotoran sapi di terasnya Pak Arif. Kotoran sapi itu kira-kira kejadian itu enak atau tidak enak? Tidak enak. Betul? Nah, kalau melihat itu kotoran itu menjadi masalah, kira-kira selamanya nanti dalam membersihkan dan lain-lainnya itu grundel marah-marah atau sebaliknya? Marah-marah. Iya kan? Tapi kalau misalnya begitu melihat, oh ya sudah. Kan sudah ada ini. Saya manfaatkan, mumpung saya butuh pupuk buat tanaman. Berarti kira-kira jadi marah enggak? Oh enggak. Berarti tergantung sikap kita tuh. Maka kalau ada sebuah kejadian tidak enak, kotoran sapi itu enak atau tidak? Tidak enak toh? Nah, maka manfaatkan. Air keran, bangun tidur kok mati, PDAM. Jangan lalu, wah kurang ajar PDAM ki, marah-marah iki. Wis pirang dino ki mati. Nah, kira-kira itu jadi manfaat enggak? Oh enggak. Mati. Oh ya sudah, alhamdulillah. Manfaatkan sabar. Iya toh? Kan harus begitu toh? Ini ada pahala tanpa batas melalui ini. Kejadian tidak enak itu harusnya dimanfaatkan atau dibiarkan saja? Manfaatkan. Bangun tidur istrinya marah-marah, cerewet itu kadang-kadang dubrengan anak iki priye kae arek mangkat sekolah kok malah gewengan wae. Alhamdulillah. Kan gitu toh? Oh ini terjadi, wong saya juga begitu kok. Pagi-pagi bangun kayak gitu juga kok.
Ayo sudah manfaatkan kan gitu. Yang tadinya pertama kali arek nesu sih tak tahan sih. Besok begitu marah malah seneng senyum alhamdulillah. Matur nuwun ya aku entuk pahala tanpa batas kan gitu tuh. Malah nek ora nesu dikangeni. Kok ora nesu meneh? Nah gitu. Aku ora entuk sarana iki belajar sabar kan gitu harusnya. Kan begitu harusnya. Jangan dianggap masalah. Nah itu bungkus tadi. Selama kita masih fokus pada bungkusnya, maka sulit kita untuk sabar. Tapi kita lihat manfaatnya apa. Berarti kira-kira Allah itu Rahman Rahim nggak ini? Sudah diberi masalah semua tuh ini? Ya sudah, manfaatkan. Oh, Rahman Rahimnya Allah itu sudah semuanya diberi untuk belajar sabar, untuk mendapatkan pahala tanpa batas. Tinggal manfaatkan. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi mudah ya harusnya ya. Tolak ukurnya apa? Orang sabar itu mampu menghormati izin Allah. Karena izin Allah itu kan sudah terjadi. Maka kalau ciri orang sabar, saya pribadi, saya itu dulu saya paksa belajar setiap saat itu harus bisa menyampaikan alhamdulillah. Misal saya lagi pegang satu, alhamdulillah. Bukan aduh gitu, tapi alhamdulillah. Ada jalak lagi ngomong gini, anak kecil itu misalnya teriak-teriak, ya alhamdulillah. Tadinya kok ganggu, enggak, saya hilangkan alhamdulillah. Lama kelamaan itu jadi kita sadar, oh ya itu Allah. Oh alhamdulillah saya terima. Gitu. Karena ciri orang yang wajar kalau diberi itu pasti terima kasih. Maka penting saya sedikit-sedikit terima kasih, gitu saja tuh. Nah itu jadi lebih mudah untuk kita bisa bersabar. Itu pengalaman saya. Nah sekarang ada pertanyaan atau tidak? Ini Ji, monggo. Kalau gimana? Oh, kalau agama kita dihujat oleh agama lain, itu kejadian enak atau tidak? Tidak enak, ya sudah tuh, manfaatkan saja tuh. Nah, kan gitu tuh. Kecuali udah menyampaikan secara syariat, kan gitu tuh. Nah, tapi kalau seperti itu kira-kira Islam itu rahmatan lil alamin dah. Ya sudah. Kalau misalnya dihujat lalu kita marah, itu berarti kita itu Islamnya rahmatan lil alamin enggak jadinya. Iya tuh. Nah, sikap sabar itu sikap ketika kita mendapatkan sebuah kejadian tidak enak, sikapnya itu mau manfaatkan atau kita tidak manfaatkan. Nah sikap setelah itu baru gitu loh, ikhtiar. Butuh nggak ikhtiar kita? Wajib ikhtiar itu. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Kita melakukan sabar dan sholat. Setelah itu apa cukup itu berhenti atau tetap ikhtiar? Ya ikhtiar wajib. Hukum sunatullah, kalau hutang ya nyari uang, yang sakit ya nyari dokter, bukan nyari bengkel. Nggak jadi kalau nyari bengkel. Tetap ikhtiar. Ikhtiarnya maksimal, tapi hasil tetap yang diserahkan Allah. Jadi ikhtiar itu wajib. Ya kan? Ada tak hadis Rasulullah, bertebarlah di muka bumi gitu kan? Nah itu. Jadi sikap
yang kita sampaikan itu adalah sikap. Ada orang mengejek kita, bagaimana sikap kita pertama kali diejek itu sikapnya mau bagaimana? Kamu mau marah-marah atau kamu terima sabar, gitu saja. Setelah itu, setelah diterima sabar, baru bagaimana ikhtiarnya, gitu saja tuh. Anak kita misalnya digugah, konsolat subuh orang tangi-tangi, ya toh? Biasanya kita marah-marah atau sabar? Marah, dijiwit, kadang. Padahal yang bisa merubah itu Allah atau kita? Allah. Itu ada ayatnya di surat 8 ayat 53 itu. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum berdasarkan dengan hal itu. Nah, kalau anak sudah umur 7 tahun ke atas disuruh sholat kok belum mau, maka suruh mukulnya kan ya cara mukulnya itu. Terus gimana itu kalau mukulnya apa, maksudnya tidak akan memukulnya itu termasuk ketidaksabaran? Yang pertama yaitu yang harus kita landasi buat diri kita, yang bisa merubah seseorang itu kita atau Allah. Kalau Allah berarti kita itu mengharuskan untuk anak itu berubah, atau kita itu hanya sebatas mengingatkan. Mengingatkan. Berarti kalau ada hadis sampai memukul itu bentuk peringatan atau mau pengen berubah? Peringatan, maka pukulnya tidak keras kan? Karena bentuknya apa? Memperingati kan gitu total. Tapi yang bisa merubah siapa? Maka kembalikan ke Allah. Ya Allah, yang bisa merubah hanya Engkau. Saya tugasnya memberi peringatan. Berarti orang itu sabar enggak? Sabar. Tapi kalau mau pengen merubah, kira-kira jadi sabar enggak? Marah mesti. Mukul besok sekali kok nggak bangun, besok 2 kali. Karena ingin merubah. Jadi orang tuanya sabar nggak kalau kayak gitu? Enggak. Kalau kita beserta Allah, kira-kira anak itu berubah nggak tuh? Berubah. Sudah ada yang mempraktekkan nggak ini sabar itu? Ada yang testimoni nggak ini nyoba? Harusnya dipraktekkan. Saya tuh tetap praktekkan betul, ternyata mudah. Sabar itu ketika kita benar-benar bersabar, janji Allah itu ditepati. Istri itu berubah cepat kok. Ketika berantem kita diam sabar menerima itu berubah. Benar itu. Tanpa harus kayak dulu. Kalau saya itu dulu berantemnya saya beradu pendapat sampai bagaimana saya tidak terkalahkan sama istri saya. Wong saya ki sing wong lanang nggih mosok dikalahke. Kan ngono ta nek biyen. Nek sekarang ke jeder, saya tak coba amati ini maksud Allah apa ya. Ya sudah saya terima. Ya saya diam. Itu begitu cepat ya sudah saya mohon maaf gitu saja. Selesai. Ini saya sudah mempraktekkan berkali-kali, selesai. Karena janji Allah itu ketika Allah beserta, selesai. Ini kira-kira kalau misalnya istri itu dalam kondisi marah, berarti dia lagi dikuasai siapa itu? Lalu kalau kita nanggepinya sama-sama marah, kita dikuasai siapa? Setan ketemu setan, kira-kira apa yang terjadi? Reoni ora rampung, Pak. Itu terjadi itu. Coba kalau misalnya istri marah, ya toh? Dikuasai apa? Setan. Lalu kita itu sabar. Allah beserta, ya toh? Berarti kita beserta siapa? Kira-kira Allahnya yang pergi atau setannya yang pergi? Itu loh, pakai logika aja gampang kok. Maka menyelesaikan masalah itu harusnya mudah nggak itu? Harusnya apa? Selesai.
ada debt collector, kondisi dia lagi dikuasai apa, marah-marah itu kan gitu. Nah, kita butuhnya apa? Kita butuh Allah saya biar dia iblisnya pergi kan gitu. Ayo terima, saya sabar. Selesai. Itu pakai logika saja ketemu. Harus dibuktikan, jangan cuma mendengarkan lalu habis itu nggak dipraktekkan. Sama saja Bapak Ibu itu diminta bikin teh tapi belum pernah merasakan teh itu rasanya seperti apa. Kalau nggak ada pertanyaan saya masuk ke sholat khusyuk ya. Sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga pertolongan Allah di surat Al-Baqarah, yaitu iman, sabar, dan sholat. Nah sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, sholat itu adalah titik-titik apa? Kita mudahkan saja ini. Sholat adalah doa. Diakhiri dengan salam, betul. Lainnya tiang agama itu hadis, ya toh? Nah, sholat itu gini, kita sepakati dulu, sederhanakan dulu ya. Sholat itu jasmani menghadap kiblat, betul? Rohani menghadap Allah. Kenapa saya bilang ada jasmani dan rohani? Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, betul? Nah, lalu sholat adalah jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap Allah. Menyampaikan bacaan sholat itu dengan bacaan Arab, boleh nggak? Tidak Arab? Nggak boleh, ya toh? Itu kan syaratnya itu. Nah, betul nggak? Sesuai, yang ketiga adalah sesuai dengan rukun sholat. Rukun sholat itu ada yang 13, ada yang 18 dan lain-lainnya. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak, monggo. Saya tidak membahas di sana. Tapi bagaimana sholat itu bisa mencapai khusyuk? Yang saya bahas, khusyuk itu apa? Nah, rasa tuh khusyuk ya, berarti kan. Maka saya akan menyampaikan kaitan dengan rasa ini, bukan syariatnya. Oke? Apakah pakai kunut boleh? Boleh, monggo. Saya tidak membacakan masalah itunya. Tapi bagaimana sholat itu mencapai khusyuk, gitu, oke? Nah, ini pertanyaannya. Ini bisa disepakati nggak itu? Betul lah, ada 3 lah. Apa? Jasmani menghadap kiblat, rohani menghadap Allah. Menyampaikan bacaan sholat dengan bacaan Arab. Yang ketiga, sesuai dengan rukun sholat. Rukun sholat itu ada salah satunya tumak ninah, betul? Berarti tumak ninah itu sholat itu terdiri dari apa dulu? Ucapan dan gerakan, betul? Berarti tumak ninah itu harusnya ada dua-duanya di situ atau tidak? Tumak ninah di ucapan juga harus ada, di gerakan juga ada. Tumak ninah itu apa? Berhenti sejenak. Apa yang dinamakan berhenti sejenak gitu aja ya nanti ya. Sudah. Dan itu bisa disepakati dulu. Sekarang Bapak Ibu ketika sholat jasmaninya sudah menghadap kiblat belum? Sudah. Kalau yang kedua sekarang rohani. Rohani itu apa saja isinya? Hati, lalu pikiran. Ya itu termasuk tuh? Nah, misalnya rohaninya itu harusnya menghadap Allah atau boleh tidak menghadap Allah? Harusnya menghadap Allah. Kalau misalnya Allahu Akbar lalu pikirannya kita jalan-jalan, kira-kira berarti yang kita hadapkan, yang kita hadapi itu Allah atau jalan? Kalau misalnya Allahu Akbar pikirannya jemuran, ini kok kayak mendung pretek-pretek
di jemuran gitu. Kira-kira berarti yang dihadapi dia itu Allah atau jemuran? Jemuran. Berarti itu termasuk khusyuk enggak itu? Selama ini Bapak Ibu sampai itu apa tidak? Nah, itu toh. Padahal diperintah Allah itu harusnya mudah atau sulit? Mudah. Karena kita belum tahu caranya saja toh. Nah, yang saya sampaikan adalah salah satu cara. Salah satu itu bukan satu-satunya. Kalau cara ini kok dianggap Bapak Ibu efektif, maka dipakai. Tapi kalau tidak efektif, Bapak Ibu sudah kursus, misalnya sholat khusus kok itu sudah mencapai khusyuk, pakai. Ngerti nggih? Jadi bukan satu-satunya ini, tapi ini salah satu cara yang saya ajarkan. Bagaimana kita tetap khusyuk. Nah, gini, kenapa saya menyampaikan begitu? Karena di surat 4 ayat 43. Nah, ini iklan. Surat 4:43 itu disampaikan, hai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu kira-kira dia sadar atau tidak sadar? Nah, kalau kita lagi Allahu Akbar, kita tidak menghadap Allah, berarti kita sadar enggak? Sama enggak sama orang yang mabuk itu? Kalau diterus-teruskan kira-kira bisa enggak kita itu? Nah, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Orang mabuk itu kira-kira tahu nggak apa yang disampaikan? Tidak tahu apa yang diucapkan. Nah, di dalam sholat ini pertama, ya toh? Di dalam sholat kira-kira sholat itu tadi terdiri dari apa? Ucapan dan gerakan. Ucapannya misalnya Allahu Akbar takbiratul ihram. Di dalam sholat itu sampai at-tahiyat itu ada pernyataan, ada puji-pujian, ya toh? Ada yang namanya doa, permohonan. Betul? Nah, selama ini harusnya sikap menyatakan, sikap memohon, sikap berdoa itu harusnya sama saja atau beda rasanya? Beda, betul? Nah, di surat Al-Fatihah itu ada 3 sikap. Harusnya sama menyampaikannya atau beda rasanya? Saya contohkan dulu. Misal karena ini di depan saya ini ada Mas Arif, jadi saya contohnya Mas Arif. Ngerti nggih? Misal saya sikapnya memuji, sama mau sikap saya memohon, kira-kira harusnya sama atau beda? Saya contohkan kalau yang tidak yang sama, ya toh? Misalnya begini, saya memuji itu malah saya bilangnya Mas Arif kamu kok cakep sekali deh Pak Arif, wah aku jalur duwite. Itu sikapnya sama apa tidak? Sama toh? Nah, atau yang kedua, kalau rasanya seperti apa gitu ya? Kalau memuji Mas Arif, jenengan kuwi bagus banget. Rasanya beda tuh? Merasa dipuji atau tidak kalau gitu? Rasa dipuji. Yang kedua, Mas, mbok tulung aku njaluk duit Mas. Itu memohon enggak? Betul nggak? Harusnya sama atau beda? Selama ini Bapak Ibu ketika membaca Al-Fatihah sikapnya sama saja atau sudah berbeda? Ayat 1 sampai ayat 5 tak baca arti ini biar langsung paham. Ayat 1 sampai ayat 5 itu yaitu pujian.
berarti harusnya sikapnya bagaimana cara memuji. Bapak Ibu kan wis tahu saling duwe pasangan toh? Cara memujinya bagaimana? Ngerayu toh? Nah, ya ngerayulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu toh? Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harusnya itu pujian atau memohon itu memuji, maka keluarkan sikap memuji. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Memuji tidak? Memuji. Ayat ketiga, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memuji enggak? Memuji. Yang keempat, pemilik hari pembalasan. Memuji tidak? Memuji. Ayat 1 sampai 4 adalah sikap memuji. Ayat kelima yaitu hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu sikap apa itu? Menyatakan, ya toh? Menyatakan itu kan kayak gini. Ini harus saya tegaskan. Misal Mas Arif, saya pinjam uang 1 juta. Senin saya kembalikan. Berarti itu menyatakan enggak itu? Maka tegas, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu loh. Beda tak harusnya? Nah beda. Lalu ayat ke-6 sama ke-7 yaitu adalah permohonan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Memohon tak? Harusnya sikapnya sama atau beda? Beda, memohon, tolong, kan gitu tak? Nah caranya bagaimana? Ini harus saya contohkan. Misal saya mau pinjam uang kepada Pak Budi, Mas Arif kali Pak Sinten? Pak Nawawi. Ada 3 orang di daftar list saya. Pak Budi, pertama Pak Budi, yang kedua Mas Arif, yang ketiga Pak Nawawi. Kalau saya mau minjam uang 5 juta, mungkin Pak Budi ini punya. Selain itu tidak ada orang lain. Maka harusnya saya caranya bagaimana memohonnya, minjem uangnya, gitu nggih. Ini harus saya contohkan. Kalau tidak nanti kita nggak paham ke sana. Nah, saya harus menghadap ke Pak Budi, saya mau minjam uang 5 juta. Pak Budi, saya butuh uang 5 juta. Bisa tolong saya Pak Budi? Misalnya Pak Budi bilang, wah tidak ada ya Mas, mbok ke orang lain, kan gitu kan? Berarti saya kira-kira masih ada peluang lagi nggak? Masih ada siapa? Mas Arif sama Pak Nawawi. Rasa saya itu berarti masih rodok ono tenangi atau tidak? Oh masih ono tenangi. Saya ke Pak Arif. Kira-kira bahasanya sama atau semakin tambah memelas? Tambah memelas, ya toh? Benar nggak? Wong 1 sudah tidak berhasil. Nah, maka saya pasti lebih memelas. Pak Arif, tolong banget. Saya butuh 5 juta Pak Arif. Tolong. Lebih memelas saya kan? Misal Pak Arif bilang, wah nggak ada Mas, mbok cari lainnya. Berarti kesempatan saya tinggal berapa? 1 ke Pak siapa? Pak Nawawi. Kira-kira bahasa saya itu sama dengan bahasa yang di Pak Budi sama Pak Arif atau mati-matian, habis-habisan? Habis-habisan saya minta, karena tidak ada lagi selain Pak Nawawi. Berarti saya mohonnya harusnya bagaimana? Wah, semuanya memelas, semuanya maksimal apa yang bisa saya, kan betul kan? Pak Nawawi tolong banget sih, wis rano liyane kecuali kok Pak Nawawi, kan ngono tuh, bener nggak?
Kita itu pertolongan itu kemana kalau tidak selain ke Allah? Maka harusnya menyampaikan permohonan itu harusnya mati-matian atau tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada lainnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Selama ini Bapak Ibu menyampaikan itu biasa-biasa saja, atau maka ketemu khusyuk enggak? Biasanya biasa saja. Nah, maka pakai sikapnya itu berarti perlu nggak kita tahu artinya? Selama ini Bapak Ibu tahu nggak artinya? Berarti sama nggak kayak orang mabuk menyampaikan apa yang disampaikan tapi tidak tahu apa yang disampaikan? Ini Bapak Ibu berapa kali ini sholat ini? Mas Arif umurnya berapa? Hah? Nih saya hitung. Mas Arif umurnya 45 tahun. Saya kurangi balik itu harusnya umurnya berapa? 10 itu aja. Berarti sudah 35 tahun sholat. Dikalikan 365 hari, dikalikan 17 rakaat sehari. Betul? Itu yang wajib. Berarti Mas Arif itu sudah melakukan sholat selama 217.000 rakaat. Sudah banyak nggak itu? Banyak. Wis tak korting 200.000 ya. Berarti harusnya itu hafal atau tidak sholat itu? Pertanyaannya, Bapak Ibu atau maupun Mas Arif, kira-kira tahu nggak artinya at-tahiyatul mubarakatuh sholatul thayyibatulillah? Selama 200.000 kita melakukan sholat tapi kita tidak tahu apa yang kita sampaikan, berarti sama nggak dengan orang mabuk? Nah, berarti sholat nggak itu? Kalau itu diulang-ulang, kira-kira kita itu akan mendapatkan semakin sholat itu semakin baik atau tidak? Maka kenapa amal perbuatan kita itu tidak baik? Karena sholat kita tidak baik. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amal perbuatan kita pasti baik. Itu tahu Rasulullah mendikah? Maka Bapak Ibu buka nih Iqra ini nanti saya kasih. Ini ada arti bacaan sholatnya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, keberkahan, rahmat dan kebaikan adalah milik Allah. Itu. Oh, berarti ini saya lagi memuji. Berarti apa? Bagaimana cara menyampaikan? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Pakai rasa orang juga tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi. Sama saja saya itu memuji Mas Arif bagus cakep dan Mas Arif. Iku juk ngono iku memuji apa ngejek Mas? Ya sudah. Ketemu nggak khusyuk jadinya kayak gitu? Nah itu. Mau ditambah berapa ratus rakaat lagi, kalau cara kita masih sama, maka akan sama saja. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nah, berarti bagaimana caranya agar mudah khusyuk kan gitu saja? Perlu nggak kita berarti tahu artinya? Perlu. Maka sesudah sholat Bapak Ibu belajarlah buku sholat itu, tuntunan sholat yang dulu itu loh. Zaman biyen ono gambar sholat warnanya biru itu atau ungu itu dibaca, itu artinya ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah. Oh, lagi memuji, maka keluarkan sikap memuji, nyambung gitu lah. Di dalam sholat itu kan ada doa. Kira-kira doa itu yang dimana? Permintaan.
Duduk di antara dua sujud. Bicara bacaannya bagaimana? Rabbi firli warhamni. Itu kan doa semata. Ya Allah, ya toh, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkanlah kekuranganku, angkatlah derajatku, semuanya, berilah aku rezeki, semuanya sudah minta. Berarti ketika orang sudah minta, kalau sudah khusyuk itu kira-kira sholat saja sudah cukup enggak? Cukup. Berarti habis sholat harusnya apa yang dilakukan? Memuji saja toh, subhanallah, subhanallah gitu toh. Orang juga pada sholat sing tukai doa, ya Allah tolong ya Allah, aku minta tolong ya Allah belilah rezeki. Lah wis jaluk mau lho. Di sholat itu 4 rakaat sudah minta rezeki kok. Perbanyak zikir, perbanyak itu, kamu sudah minta sholat. Boleh doa, boleh. Tapi kan sudah minta, tinggal doanya lain kan gitu kan? Selama ini sadar nggak Bapak Ibu itu? Sholat itu ada doa seperti itu? Belum. Nah itu harus tahu. Kalau nggak salah harusnya kita itu memuji, malah sikapnya menyatakan. Walik-walik kabeh. Mas Arif jaluk tolong aku, Mas Arif, aku itu ngelih, aku ki butuh mangan Mas Arif. Nah itu ki jaluk apa itu? Ya toh, Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wafuani. Nah itu juga jaluk apa itu ngerep itu. Berarti makanya nggak nyambung. Bener nggak? Nah itu penting. Nah ini maka kita juga harus tahu apa maksud dari bacaan kita, karena harus bahasa Arab. Suka nggak suka kita harus tahu artinya, sehingga kita menyampaikan itu kita paham. Kalau orang mabuk itu kan tidak paham toh. Nah, kalau agar kita tidak mabuk, maka kita paham apa yang mau kita sampaikan. PR-nya itu ya kasih tahu. Lalu caranya bagaimana? Setelah sholat dibaca, jangan menghafal. Nek menghafal itu sebelum sholat diwoco, jengku sholat itu menghafal. Ojo ditulis tempel nang tembok yo diwoco. Nah itu beda lagi, itu nggak sholat nanti. Nah ya toh. Nah caranya begitu. Nah jasmani menghadap qiblat, rohani menghadap Allah, menyampaikan dengan bahasa Arab. Dalam menyampaikan itu ada pujian, ada pernyataan, ada permohonan. Lalu sesuai dengan rukun sholat. Rukun sholat salah satunya ada tumak nina. Tumak nina itu apa? Berhenti sejenak. Apa yang dinamakan berhenti sejenak? Itu kan salah satu rukun kan? Berarti harus dilakukan atau tidak? Harus. Ya kan? Tumak ninah itu rukun, berhenti sejenak. Padahal di sholat itu ada apa saja? Bacaan dan ucapan. Maka di bacaan juga harus ada tumak ninah. Digerakkan berarti harusnya ada tumak ninah atau tidak? Nah, saya contohkan nanti diperhatikan. Gitu ya. Saya lewat gerakan dulu belum ucapan. Ini nanti harus diajarkan seperti itu, kalau tidak nanti tidak tahu. Sholat itu gini nggak apa-apa ya? Dengar nggak? Dengar ya. Sholat itu kan terdiri dari ucapan dan gerakan. Maka dalam gerakan harusnya ada tumak nina. Tumak nina itu apa? Apa yang dinamakan berhenti sejenak. Misal saya mau jalan dari titik sini ke titik sana tembok. Itu berarti saya itu harusnya jalan langsung gini atau ada berhenti sejenak. Nah, namanya tumak nina berhenti sejenak. Maka saya jalannya kan harus step gitu toh? Ada berhentinya toh? Atau langsung ngucluk gini.
Itu ada berhentinya enggak? Oh, enggak ada. Nguculuk wong paraan. Maka harus ada berhentinya, padahal kita di dalam gerakan sholat itu kan ada beberapa gerakan dari mulai takbiratul ihram sampai ke sujud toh? 1 rakaat sama atau tidak? 4 rakaat dalam sholat itu ada 4 rakaat, 3 rakaat itu gerakannya itu sama diulang-ulang atau beda-beda? Sama toh, 1 rakaat yang diulang-ulang. Maka kan tinggal kita fokus di gerakan 1 rakaat saja toh? Nah, pertama yang namanya takbiratul ihram berarti kan harusnya ada namanya tumakninah toh? Berhentinya toh? Kalau yang tidak biasanya gitu ya, dari sikap pertama begini menuju ke sini toh? Endingnya di sini toh? Kan takbiratul kan gini lalu ke sini. Berarti dimulai dari sini menuju di sini. Ada berhentinya sejenak. Di mana itu kan gitu toh? Nah, saya contohkan yang tidak berhenti. Yang tidak ya. Biasanya bagaimana? Allahu Akbar. Ada berhentinya enggak? Enggak ada. Padahal harusnya ada berhenti. Berhentinya di mana? Nah, maka pertama yaitu dari sini menuju di sini. Di tengah-tengahnya. Berarti kan tengah-tengahnya di mana itu? Allah. Kan ini toh? Berhenti sejenak, 1 detik, 2 detik, monggo. Allah berhenti sejenak, hu akbar. Itu ya. Ini tumakninah. Biasanya bagaimana? Allahu akbar. Ada berhentinya enggak? Enggak ada. Ya toh? Nah, lalu dari sini menuju ruku. Ya toh? Pertamanya gini, endingnya begini. Padahal di tengah-tengahnya harus ada tumakninah. Biasanya kalau ruku Allahu Akbar. Ada berhentinya enggak? Oh, enggak ada. Berarti harusnya berhentinya bagaimana? Allah 1. Berhenti dulu 1-2 detik. Turunkan dulu 2, baru 3. Sampai sini paham? Tuh. Allahu Akbar. Kelihatan lebih nyaman enggak? Kelihatan tenang enggak? Oh, ya sudah, ya toh? Lalu dari ruku menuju iktidal. Dari mulai sini endingnya begini. Di tengah-tengahnya kan gitu loh. Biasanya bagaimana? Sami Allah liman hamidah. Betul? Ada berhentinya enggak? Oh enggak. Maka harus ada berhenti di tengah-tengahnya. Dari sini berdiri dulu 1, Sami Allah 2, berhenti dulu sejenak, hamidah. Berarti ada berapa pemberhentiannya? 2. Makanya nek wong tuwa kae nek salat do cepet-cepet kan do boyoken mergone ora nggawa ritme. Aduh, ngono. Nek ana nganune kan berhenti dulu. Nah, nih saya tidak pakai ya, langsung ya. Sami Allah liman hamidah. Itu ya. Nah, lalu sujud, sujud saja, karena berhentinya langsung sujud kan gitu ta? Nah, cuman itu saja. Lalu diulang-ulang. Kalau sujud itu ini dulu ini dulu. Monggo, sama saja mau kaki dulu, monggo. Itu kan rukunnya ndak ada, boleh mana dulu. Kan gitu saja toh? Ya, jangan kepalanya dulu. Dipraktekkan. Coba sekarang berdiri. Kalau nggak dipraktekkan nanti cuma lihat. Karena kebiasaannya kita sudah 200 rakaat, biasanya ngrodal gratil.
Kalau nggak diperhatikan, monggo berdiri. Nggak berdiri aja semuanya. Diperhatikan semua. Kalau enggak nanti enggak gerudal-geradil. Harus saya cek. Nih, Bapak Ibu itu kalau misalnya ketemu dengan temennya yang sahabatnya itu yang baik banget nih, sahabat atau temennya, kira-kira itu ngobrolnya itu berlama-lama atau cepet-cepet? Kenapa? Saking asiknya, betul kan? Nah, padahal Bapak Ibu itu tahu nggak Allah itu maha baik, maha segalanya. Lalu dalam melakukan sholat pertemuan dengan Allah itu biasanya harusnya itu cepet-cepet atau berlama-lama? Biasa nih, cepet-cepet. Berarti mengakui maha baik tidak? Orang sholat khusyuk itu mesti asik. Khusyuk itu kan asik kan? Nah, saking asiknya gitu. Maka dalam sebuah cerita dulu itu kan ada tuh sahabat Rasulullah yang kepanah itu, yuk diambil pas saat sholat itu, saking asiknya nggak tahu diambil. Saya itu untuk bisa mendekati ke arah khusyuk, walaupun kan belum khusyuk ya. Organisasi saya nanti membaca bacaan itu saya sok memejamkan mata. Ketika nanti saya tidak akan melihat bayang yang di depannya waktu saya sholat, itu waktu saya itu terdahulukan. Apakah diperbolehkan ketika saya sholat dengan membaca bacaan itu dengan mata terpejam? 24 ayat 24 surat An-Nur. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Sholat itu termasuk pekerjaan Anda. Berarti lidah, tangan, kaki semuanya itu anggota tubuh nggak? Mata termasuk nggak? Kalau merem nanti jadi saksi nggak? Nah, maka belajarlah melek. Bisa melek gitu. Nah, yang dinamakan sadar itu, yang dinamakan sadar. Kalau saya sadar melihat armarem, berarti kalau saya sadar itu yang saya lihat arem-arem atau selain armarem? Armarem. Nek aku lihatnya kok ndak armarem, ini kok saya jadi ingatnya istri saya, berarti saya nggak sadar. Bener nggak? Padahal di hadapan saya armarem. Kita sholat di hadapan kita itu ada namanya tempat sujud. Kalau selamanya kita itu misalnya ini gambar bunga, saya lihatnya tetap gambar bunga, berarti sadar nggak? Yang dinamanya sadar itu, misal di sajadah itu, ya toh, ada gambar bunga, kan ada tuh ada gambar tuh. Lalu gambar itu saya lihat, itu gambarnya bunga. Kalau yang namanya sadar, saya itu lihatnya tetap sadar gambar bunga atau tidak? Gambar bunga. Ini nek gambarnya berubah kok jadi muka manusia, itu berarti atau binatang, saya itu berarti sadar atau tidak itu? Atau tidak. Maka kalau sholat itu sepele begini caranya, bukan sepele. Cara salah satunya, saya dulu belajar HP saya taruh di bawah. Saya sholat, mata saya melihat HP. Berarti kalau saya sadar ini tetap berubah HP atau bisa berubah? HP tetap. Nenek berubah jadi jemuran, berarti saya nggak sadar. Kalau saya berubah kok jadi ini, jadi misalnya wajahnya debt collector, oh berarti nggak sadar. Berarti saya nggak sadar, ya toh? Maka caranya bagaimana agar sadar ketika saya dalam kondisi sholat? Jangan lalu dihentikan sholatnya, tapi berhenti sejenak. Tumakninah itu tugasnya begitu. Berhenti sejenak. Saya baru menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Kok HP ini kok jadi berubah wajah istri saya? Berarti saya berhenti dulu. Saya sadar dulu, saya sadarkan dulu. Oh ini HP. Baru saya teruskan Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu.
maka saya menyampaikan itu dalam kondisi sadar. Tapi kalau saya nggak sadar saya menyampaikan, berarti saya dalam kondisi mabuk. Ini harus sesinya 2 kali nih. Sholat itu yang besok juga sholat ini, karena belum selesai. Ini baru prolog loh ini. Nah, harus mukadimah. Hah? Bisa 4 kali. Nah iya, ini harus pelan-pelan. Bisa hari Jumat Ustaz. Bisa dipahami ini. Nah, maka jangan tergesa-gesa. Karena apa? Kalau tergesa-gesa itu berarti menggunakan nafsu atau tidak? Nah, itu ada ayatnya, Qur'an 12 ayat 53. Kerjaannya siapa itu? Kan gitu. Kok disuruh tergesa-gesa? Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Tergesa-gesa itu nafsu dah. Nah, mendorong ke dalam kejahatan. Maka jangan memakai nafsu atau tergesa-gesa, santai. Kita itu lagi sadar menghadap Allah. Ya kan? Nah, kalau sadar menghadap Allah yang maha itu harusnya kita itu tenang atau tidak? Harusnya menyampaikannya jelas atau tidak? Jelas. Maka dalam membaca nanti, misalnya ini aja, saya izin 1 menit ya ini, karena adzan ini saya teruskan. Coba Bapak Ibu membaca itu, pembacanya itu ini salah satunya membaca itu harus bersuara, terdengar telinga sendiri. Surat 17 ayat 110 kita baca. Ini perintah. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Jangan terlalu keras sampai tetangganya dengar. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya. Jangan terlalu rendah, jadi sedang-sedang saja. Dan usahakan jalan tengah di antara keduanya, terdengar telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ya. Jadi tumakninah dalam bacaan itu adalah ayat demi ayat, ada berhenti sejenak. Surat 1 Bismillahirrahmanirrahim, berhenti sejenak. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti sejenak. Selama ini Bapak Ibu kayak gitu atau terus saja? Oh. Ya toh? Coba ini Bapak Ibu baca, hafal toh Robbik Firli Warhami, hafal toh? Coba baca dengan pelan-pelan, terdengar telinga sendiri. Kira-kira pikirannya jalan-jalan atau tidak? Tapi terdengar telinga sendiri. Fokus dengan bacaannya. Fokus dengan apa? Bacaannya. Misalnya Robbik Firli, ini dengar. Warhamni, Wajburni, gitu ya. Coba dengar, itu dibaca, lalu kira-kira pikirannya jalan-jalan atau tidak? Gitu ya? Coba, monggo dimulai. Matanya melek, jangan merem. Baca, jangan terlalu keras, jangan sampai kedengaran tetangganya, tapi terdengar telinga sendiri. Pikirannya jalan-jalan atau enggak? Hah? Berarti khusyuk itu mudah atau sulit? Nah, itu ya.
Terbukti tuh khusyuk itu mudah tuh. Nanti tinggal ditambah rasa gitu ya. Oh lagi memohon, ya caranya memohon bagaimana, ngono ya. Ngoten dari saya, minggu depan kita teruskan sholat dulu gitu sampai kita harus praktek. Jadi harus besok praktek sampai praktek 1 rakaat. Contoh dipraktekkan 1 rakaat betul-betul, lalu menemukan khusyuk itu mudah. Tadi enggak pikirannya jalan-jalan tuh? Enggak, mudah tuh sebenarnya. Nah, gitu Nah, sebelumnya saya mohon maaf bila mana dalam berkata-kata maupun dalam bersikap ada yang menyinggung Bapak Ibu semuanya. Kita tutup kajiannya sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.